Jadi Seperti semuanya itu. itu berpengaruh ya dok dan berkesinambungan Semua gitu. Nah kalau berpengaruh pola. selain dari kayak penyebab primer dan sekunder yang tadi udah dokter sebutin, ada nggak sih sebenarnya faktor keturunan di hipertensi ini? Nah, kalau faktor keturunan itu jelas ada. Faktor Oh keturunan itu ada. namanya faktor biang kerok primer. Jadi Biang biang kerok kerok yang primer. ya biang kerok primer, biang kerok yang tidak bisa kita ubah kan kita tidak bisa Iya ubah iya itu iya benar-benar. keturunannya siapa gitu. Cuma jangan sedih. Nah, kalau misalnya kita punya biang kerok primer itu tadi, oh ya ampun saya keturunan nih, keturunan dari hipertensi. Ya Iya. jangan langsung sedih. Kita bisa bisa mensiasati dengan oke, berarti saya harus memperbaiki dari faktor-faktor sekunder saya tadi gitu Oke. untuk memperkecil potensi saya terkena hipertensi. Oke, jadi tadi Kecepatan itu nggak sih salah suaranya satu nggak ya? biang kerok primer ya kalau iya, dan faktor kita keturunan maksudnya itu. Kita nggak bisa menghindari itu gitu. Kita bisa aja hidup sehat, tapi kalau emang ada keturunannya kan berarti kita ada juga faktor untuk terkena hipertensi itu sendiri. Betul. Jadi yang sekunder yang harus Betul. dibenerin ya. Iya, Tadi dok, kalau misalkan umur dok, umur tuh yang paling rawan. Kira-kira umur di rentang berapa dok terkena hipertensi? oke. Umur yang paling rawan. Kalau zaman dulu itu disebutnya umur yang rawan adalah 40 tahun ke atas. Itu zaman dulu. Zaman dimana belum Belum terlalu ada orang. ojek online. No, 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 nggak bisa dibilang ojek online. Nanti kena su ya. Karena bisa aja kita tanpa makan yang macam-macam kita bisa terkena hipertensi. Maksud saya adalah umur yang beresiko tinggi itu kalau zaman dulu itu adalah usia tua. Usia tua yaitu adalah 40 tahun ke atas. Disebut geriatri kalau di atas 65 tahun atau usia tua. Nah, kalau usia dewasa yang beresiko itu 40 tahun ke atas. Oke, 40 tahun ke atas ya. Ya, cuma kalau zaman now dengan segala macam makanan junk food tadi, dengan pola hidup yang mungkin kurang sehat gitu. Walaupun sekarang kesadaran pola hidup sehat tuh udah cukup tinggi ya dengan orang heboh main sepeda ya kan, Iya, ikut yoga iya, iya, iya. bareng Di sebelah saya juga gitu. ini atlet sepeda, Dok. Anak sepeda ya. Oh iya, nanti kita sepedaan bareng ya. Ih, boleh dong. Tapi saya cuma ya buat dia 3 kilo. Lanjut, Dok. Lanjut, Dok. Oke, nah jadi yang rentan untuk terkena hipertensi itu segala umur sebenarnya untuk saat ini. Oke. Sebenarnya nggak ada Untuk batasan tertentu gitu ya ya untuk hipertensi. tidak ada batasan khusus, walaupun memang kita harus be careful kalau kita sudah menginjak usia 30-an. Oke. Tadi juga sempat ada teman kita yang udah komen ya, kalau ternyata dia itu kena hipertensi di usia 23 tahun tuh, Dok. Berarti Ya. kita boleh selingin baca komen atau pertanyaan dari teman-teman ya, Dok? Oh iya iya iya. Ini Iya iya ada boleh boleh. ada Yuniarsi 823. Dia tadi bilang, "Saya memiliki hipertensi. Nama saya Naju, umur 23 tahun. Saya Naju." Oh ya, dia bilang kalau dia udah punya hipertensi. Padahal umurnya baru 23 tahun dan itu masih di bawah kategori milenial yang tadi dokter sebutkan 25 sampai 40. Itu Ya, gimana ya. tuh, Dok? Nah, pertama jadi gini. Seorang pasien yang datang dan diukur tekanan darahnya, misalnya ketahuan nih, oke, ternyata tekanan darahnya masuk rentang kategori tekanan darah tinggi. Kalau baru satu kali tekanan darahnya masuk kategori tekanan darah tinggi, seorang dokter itu sebaiknya tidak ujuk-ujuk menyatakan bahwa kamu ini penderita hipertensi. Gitu. Itu harus diukur beberapa kali. Oh, oke. 2 sampai 3 kali ya, harus ada jangka waktu pengukurannya karena kan tensi kita tuh naik turun. Contoh misalnya kita habis olahraga yang berat, bisa aja tensi kita kan naik kan karena kan aliran darah kita mengalir deras, tekanannya juga tinggi. Misalnya kita habis olahraga berat terus tiba-tiba kita ditensi nih karena di misalnya
kita lagi jalan ke Senayan, ada orang buka lapak untuk ini ukur tekanan darah, terus kita mengukur di tekanan darah, terus oh my god tekanan darahnya tinggi, dibilang hipertensi. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, kalau memang betul sudah sahih bahwa si mbaknya itu 23 tahun dinyatakan betul hipertensi, dicari tahu lagi nih faktor penyebab dari yang primer apa yang sekunder tadi. Umumnya kalau misalnya di bawah umur 20 tahun, mungkinkah ke arah faktor primer. Jadi dicari faktor genetik. Habis itu diperiksa secara keseluruhan medical check up gitu, organ-organnya, ginjalnya bagaimana, diperiksa laboratoriumnya, diperiksa jantungnya, seperti itu. Agak deg-degan ya kalau ngomongin itu. 23, wah kitanya udah lewat. Iya, apalagi kita juga suka jajan yang sembarangan. Iya. Makanya berarti sekarang kita tuh harus mulai Sering-sering bawa bekal kali ya. sering jadi bawa biar bekal sehat dari rumah. Tapi bekalnya jangan masak junk food sendiri. juga. Masak Sama sendiri. percuma aja gitu kan. Lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan tadi kan gaya hidup yang udah dijelasin kan sebatas dengan pola makan ya, sebatas dengan pola makan. Kalau misalkan kebanyakan milenial sih suka makan junk food. Nah, selain dari pola makan itu, gaya hidup seperti apa aja sih yang bisa menyebabkan hipertensi di usia muda? Biasanya kan anak-anak zaman now, seperti kata dokter itu suka nggak sadar kalau ternyata oh gaya hidup gue tuh nggak sehat loh sebenarnya, tapi mereka tuh sebenarnya nggak sadar kayak gitu dok. Selain pola makan, Iya, banyak selain banget. pola makan. Nah, faktor dari cara bergaul kan anak-anak zaman now kan banyak yang suka main game sampai tengah malam gitu juga nggak benar. Karena kita punya siklus tidur yang harus kita ikutin gitu, 6 sampai 8 jam siklus tidur kita. Kalau siklus tidurnya aja udah nggak benar, udah rusak tuh metabolisme tubuhnya. Itu satu. Terus stresor yang terjadi, entah itu stresor di sekolah, entah itu stresor mungkin di rumah, entah itu stresor di lingkungan kerja, itu kan juga harus dievaluasi, harus dilihat seperti apa. Kalau misalnya ini stres terus-terusan nih dan stresnya kronis lebih dari 6 bulan dia stres terus gitu, harus ditelaah lagi apa sih yang kira-kira membuat stres, bagaimana sih cara mengurangi stresnya gitu. Pola tidur. Sebenarnya banyak ya Iya, faktornya ya, nggak cuma makanan aja, tapi Iya, banyak. Jadi ada juga pola tidur, ada juga tadi stres. Berarti emang kita tuh nggak boleh stres ya. Iya. Stres Gaya tuh nggak bisa hidup, disepelein olahraga. sebenarnya. Bisa menyebabkan Iya. banyak penyakit ya. Itu yang kadang kita juga nggak sadarin. Seperti itu. Nah, kalau tanggapan dokter nih mengenai statement hidup itu cuma sekali. Jadi banyak orang yang misalnya makan junk food atau minum ini itu atau main game tadi yang kata dokter. Nah, itu gimana tanpa memikirkan kesehatan, karena kita kan hidup cuma sekali, ya udahlah kalau mati gitu Iya, kan kayak gitu. istilahnya. Biasanya banyak yang berpikiran kayak gitu Iya. ya. Ya udahlah nikmatin aja hidup. Yang ternyata itu sebenarnya nggak sehat sebenarnya Betul. ya kalau jalanin itu. Nah, gimana tuh dok tanggapannya dok? Oke. Sedikit panjang boleh ya. Hidup Boleh, memang cuma boleh. sekali. Hidup memang cuma sekali. Tapi jalanilah hidup kita dengan baik dan benar tanpa menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain. Dan kalau bisa, hidup kita yang hanya sekali itu buatlah jadi hidup yang berguna. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hipertensi atau tekanan darah tinggi, kalau misalnya langsung meninggal, ya selesai kan urusannya kan. Iya, Tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi cacat, bagaimana? Oh iya. Kalau jadi cacat, pertama kitanya jadi nyusahin orang, kedua kitanya nyusahin diri kita sendiri. Emang mau ya hidup kita yang cuma satu kali itu dihabiskan dengan seperti itu? Kan enggak kan? Ya itu sebenarnya jadi pilihan juga ya buat teman-teman. Jangan sampai karena kita terlalu keenakan hidup cuma sekali, kita sendiri yang kena batunya gitu kan. Kita nggak bisa milih ya sampai Iya. kapan kita hidup gitu. Dan itu juga gimana kita berpikir jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup Benar. kita.